Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa, Rektor Universitas Komputer Indonesia, Dr. Insinyur Edi Suryanto Sugoto, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Engkus Kuswarno, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unitomo, Surabaya, Dr. Haryantara, Ketua Umum Ikatan Dokter Ilmu Komunikasi Unpad, Dr. Pitoyo, Chief Business Officer Indosat, Saudara Bayu Hanantasena, para peserta seminar nasional, dan Bapak Ibu tamu undangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan terima kasih kepada Ikatan Dokter Ilmu Komunikasi Unpad yang telah mengundang saya untuk ikut menyumbangkan gagasan dan pemikiran dalam webinar hari ini yang mengambil tema resiliensi komunikasi di era pandemi COVID-19. Saya memohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah saudara sekalian, dikarenakan saya sedang dalam kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada masa pandemi COVID-19 yang berlangsung 2 tahun lebih ini, bila kita mencermati pola komunikasi negara terkait upaya untuk menghadapi pandemi dan mengatasi dampaknya dalam perspektif komunikasi, memang masih memiliki beberapa kelemahan, terutama bila kita pandang dari sisi resiliensi komunikasi. Saya pernah memberi catatan kritis kepada para pemegang kebijakan terkait pandemi COVID-19 dikarenakan terdapat perbedaan, bahkan pertentangan dan kesimpangsiuran informasi terkait penanganan pandemi ini. Informasi yang membingungkan publik akibat terjadinya perbedaan informasi dan kebijakan antar kementerian dan lembaga adalah salah satu bentuk nyata kegagalan membangun pola komunikasi dengan pendekatan resiliensi. Bahkan kita tentu masih ingat ada kebijakan yang berubah-ubah dalam hitungan jam. Pagi disampaikan begini, siang menjadi begitu, dan sore berubah lagi. Saya tidak mengerti apakah ini dikarenakan ketidaksiapan para pemegang kebijakan dalam menghadapi pandemi ini atau memang pola komunikasi yang tidak tersiapkan dengan baik di era pandemi. Kegaduhan publik yang diakibatkan kelemahan komunikasi dan kesimpangsiuran informasi tentu sangat berdampak buruk dalam upaya percepatan penanganan pandemi dan proses recovery atas dampak pandemi. Sebab dampak pandemi ini sangat sistemik. Kesulitan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya di lapisan menengah dan bawah. Seharusnya ini menjadi concern para dokter ilmu komunikasi untuk ikut memberikan sumbangan saran dan pemikiran kepada para pemegang kebijakan agar menghindarkan diri sebagai sumber kegaduhan publik akibat pesan dan kegagalan membangun komunikasi yang baik. Sebab spirit dari resiliensi komunikasi adalah mengajak orang untuk bangkit dengan empati dan simpati serta penciptaan harapan yang realistis dengan roadmap yang jelas, bukan malah menimbulkan kegaduhan dan kebingungan. Tetapi sayangnya menjelang tahun politik, kegaduhan kembali dipertontonkan oleh elit politik meskipun masyarakat masih terdampak langsung dari pandemi yang belum berakhir. Dan isu tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi menu terbaru dalam
daftar kegaduhan awal tahun ini, lagi-lagi elit politik dan elit kekuasaan yang melemparkan isu ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, meskipun data yang saya terima dari pembacaan mesin Big Data menyatakan masyarakat tidak antusias membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, tetapi tetap saja sejumlah elit politik melempar isu tersebut, termasuk seorang ketua partai yang mengatakan kalau partai politik kompak, Jokowi pasti setuju. Meskipun Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengatakan pemerintah tidak pernah membahas, tetapi tiba-tiba Menteri Koordinator Investasi dan Maritim mengatakan mayoritas rakyat pemilih partai politik mendukung penundaan pemilu. Presiden Jokowi yang pernah mengatakan bahwa dirinya menolak dan menilai dorongan tersebut sebagai tamparan dan upaya menjerumuskan dirinya. Belakangan mengatakan silakan saja orang berpendapat apa saja, yang penting semua harus sesuai dengan konstitusi. Lembaga survei pun tiba-tiba merilis bahwa tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Jokowi sangat tinggi, sehingga kemudian menjadi bahan bagi elit politik untuk menyatakan bahwa pemerintahan ini layak diperpanjang. Jadi, meskipun saya belum melakukan penelitian atau membaca penelitian soal kegaduhan publik dalam perspektif komunikasi, saya menduga kegaduhan publik hampir 100% sebenarnya disumbang oleh pola dan pesan komunikasi yang dilontarkan elit politik, yang kemudian diresonansi oleh pegiat media sosial atau buzzer-buzzer pendukung elit politik tersebut. Padahal berulang kali saya sampaikan bahwa kegaduhan publik yang sampai berujung kepada polarisasi dan pembelahan yang tajam di masyarakat adalah kerugian besar bagi bangsa dan negara ini. Karena itu, sekali lagi, melalui forum ini saya berharap para doktor ilmu komunikasi dan fakultas-fakultas komunikasi memberi sumbangan konkret kepada para pemegang kebijakan tentang pola komunikasi dalam perspektif resiliensi, termasuk melakukan edukasi kepada masyarakat dalam menyikapi pola dan pesan komunikasi yang disampaikan elit politik, sekaligus membangun kesadaran publik dari simplifikasi dan kesalahan cara berpikir dalam melihat pentingnya sebuah bangsa membangun kekuatan ideologi dan politik yang benar, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam silogisme berpikir dengan mengatakan kami tidak butuh konstitusi, kami butuh nasi. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga para doktor ilmu komunikasi di Indonesia terus menghasilkan pencerahan dan literasi komunikasi politik kepada masyarakat. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.